Selamat datang di Layar Kemas, layar yang siap mengemas apapun yang bisa dikemas. Langsung saja. Saat film dimulai, adegan tertuju kepada para penumpang gelap yang berniat pergi ke negara Irlandia dengan cara menyelundup ke dalam kontainer. Karena diketahui, negara mereka yang sekarang sedang kacau parah. Jadinya cara ini merupakan cara terakhir untuk bisa lolos dari kekacauan tersebut. ¿Vas bien? No. Ay, ven, amor. Sepanjang film, kita akan fokus kepada seorang wanita bernama Mia. Mia pun diajak oleh sang suami yang bernama Nico untuk berangkat secara diam-diam. Sebagai upah, mereka menggadaikan segala perhiasan yang tersisa kepada pekerja yang meloding barang. Bersamaan dengan warga lain, Mia pun harus menjalani rasa letih yang berlebih karena ia sedang hamil besar. Segala persiapan makanan maupun peralatan yang seadanya pun sudah ia bawa untuk berjaga-jaga. Kita Sí. Nos van a frenar el desabastecimiento. Ahora van a por los niños y las... Hay que reservarlo para cuando lleguemos. A ver. Nah, ketika kontainer sudah berjalan untuk diantar ke tempat penyortiran, semuanya pun mulai menyadari bahwa banyak sekali orang yang ingin pergi. Hal ini membuat seisi kontainer menjadi kacau sampai-sampai si penyelundup harus bersikap tegas. Dan sialnya, Nico menjadi bagian dari orang-orang yang harus dipindahkan ke kontainer lain. Con mi mujer. Nico. Espera. Dari situ, Mia pun harus berpisah dengan sang suami tanpa adanya ancang-ancang terlebih dahulu. Ya, di sini, Mia tahu bahwa suaminya telah dibawa ke kontainer berwarna hijau bernomor 107. Dan ia pun diperingatkan oleh Nick untuk tetap menghemat baterai telepon sekaligus jangan pernah percaya kepada siapapun. Di luar sana, sisi kota tidak lagi terkendali. Baku tembak dan juga penghilangan nyawa terjadi tanpa henti. Mau itu orang dewasa, lansia, ataupun anak kecil. Karena ternyata negara ini sudah tak lagi memiliki pasokan persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan para warga negara. Beruntung, Mia menjadi salah satu orang yang berhasil dibawa pergi dari pusat kota. Akan tetapi, rasa bersyukur itu tak berlangsung lama. Kontainer yang membawa mereka pun harus masuk ke tahap penyortiran, di mana si supir akan diinterogasi. Si supir mengaku bahwa ia hanya membawa barang yang siap untuk diantar secara cepat. Dan memang benar, saat dibuka tak terlihat satupun orang yang berada di dalam. Karena ternyata kontainer ini sendiri sudah didesain untuk memasukkan orang-orang di sisi yang berbeda. Mereka pun hanya bisa terdiam menahan suara agar tidak berbisik sama sekali. Nah, setelah itu, salah satu penjaga disuruh berdiri di bagian sudut. Yang mana ternyata ia disuruh menembak kedua sisi samping demi memastikan apakah ada ruang rahasia atau tidak.
Dale. Sialnya, si komandan gak sebodoh itu. Ia tahu betul kemungkinan para penumpang sembunyi di bagian belakang. Alhasil, ia pun segera merayu mereka untuk menampakkan diri dalam 3 detik. Dan apabila tidak, maka semua orang akan mati. Ya, di tahap ini, Mia tahu harus ngapain. Sedangkan seorang wanita sengaja keluar dan hasilnya malah petaka harus terjadi. Adegan ini benar-benar menembak bebas yang sesungguhnya. Nyawa orang-orang itu harus hilang secara sia-sia dan Mia menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat. Benar-benar beruntung si Mia ini. Dari sekian banyak peluang, ia masih bisa bersembunyi di atas peti. Yang mana sembari berdiam, seluruh jasad langsung dibersihkan oleh para penjaga. Atas apa yang terjadi, Mia pun berusaha untuk menghubungi Nico. Meski pada akhirnya telepon itu tak kunjung tersambung. Contéstame. Dan saat kontainer sudah diangkut ke kapal, Mia pun gak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa mengandalkan sebuah tas yang sudah disiapkan oleh salah satu penumpang dan kebetulan terdapat beberapa barang berguna di dalamnya. Sampai suatu saat, tiba-tiba saja kapal mulai bergoyang. Ternyata di luar sana sedang badai besar dan ombaknya menerpa benar-benar mengerikan. Mia pun tak bisa melihat banyak di mana ia harus terguncang di dalam kontainer itu. Ketika terbangun, Mia pun baru sadar bahwa kontainer tersebut telah jatuh dari kapal yang membawanya. Ya, dengan kata lain, kali ini Mia bukan lagi sendiri. Tapi ia sudah menjadi satu-satunya orang yang berada di tengah-tengah samudra. Tanpa bantuan dan tanpa petunjuk arah yang jelas, Mia pun hanya terombang-ambing seorang diri. Apalagi kondisi perutnya tidaklah mendukung untuk bergerak terlalu banyak. Beruntung, handphonenya masih aktif meskipun terdapat keretakan parah di bagian layar. Lalu, setiap peti barang dibuka oleh Mia. Isinya pun terdapat berbagai macam barang seperti jaket, earphone, TV, dan juga alkohol. Dan tak lama, Mia mendengar suara jeritan orang, yang ternyata itu adalah kontainer bernomor 107. Kontainer itu akan tenggelam sebentar lagi akibat beban yang berlebih. Namun naas, Mia tak bisa melakukan kontak bersama suaminya. Nico pun dinyatakan tenggelam, sedangkan Mia masih harus mencari cara untuk tetap hidup. Satu hari telah dilewati, dan di hari kedua ini Mia kembali membuka satu peti. Peti berisikan tempat makan langsung dimanfaatkan oleh Mia secara efektif. Ia mengambil karet dari sela-sela yang sengaja dijadikan penambal dari setiap lubang bekas peluru di kontainer itu. Tentu, Mia tidak ingin sisi kontainer dipenuhi air yang berujung ia bersama bayinya akan tenggelam. Pelindung kabel beserta wadah makanan pun sengaja dijadikan Mia untuk membuang air yang terlanjur masuk.
Insting bertahan hidup seperti ini memang memaksa otak untuk terus berputar. Apalagi, tak ada sinyal yang bisa Mia dapat di tengah samudera seperti ini. Dan untungnya, ia masih punya beberapa peralatan yang nantinya bisa digunakan dalam keadaan kepepet. Kemudian, Mia pun memilih untuk berdiam diri. Ia tak tahu akan berapa lama bertahan karena untuk BAB saja Mia sangat kelimpungan. Dan di fase ini, roti yang sudah tercemplung ke air laut pun segera dimakan oleh wanita itu. Di mana sueknya tak lama dari hal tersebut, badai pun harus terjadi. HP lipat yang ia temui sudah tercebur. Dan mirisnya lagi, tepat di kondisi seperti ini, Mia harus brojol. Bayinya benar-benar lahir dan untungnya bayi tersebut berhasil selamat. Ya, inilah upaya dari seorang ibu. Mau ada badai menerpa, prioritasnya tetaplah sang buah hati. Di hari ketiga, cuaca pun sudah mulai membaik. Tapi HP yang ditemukan Mia sudah rusak total dan ia hanya bisa berusaha untuk mengebor bagian atap. Meski tinggi air sudah sepinggul, Mia harus tetap menenangkan anaknya itu. Dan tibalah hari keempat. Di hari keempat, anaknya tidak rewel seperti biasa, di mana Mia sibuk memuaskan diri sembari melanjutkan pengeboran. Akan tetapi, saat lubang-lubang terakhir akan dibuat, bornya malah berhenti fungsi. Jadi, cara manual pun harus dilakukan, di mana Mia mulai frustasi berat. Tak ada panggilan yang ia dapat dari Nico, di mana hari tersebut kembali terlewati. Menjelang pagi, Mia yang kerocongan langsung bersiap untuk menggado tali pusar. Gak habis pikir memang, tapi hanya itu yang tersisa agar Mia bisa tetap bertahan. Dan seiring tenaga terkuras, air laut pun turut diminum oleh Mia selayaknya air putih. Wajar saja, rasa haus lebih sulit ditahan daripada rasa lapar. Tak lama, hujan pun kembali datang. Seluruh air masuk ke dalam kontainer dan Mia segera bertindak. Semua tempat makan diletakkan untuk menampung sebagian air apabila ia kehausan. Sedangkan untuk rencana berikutnya, Mia kembali menarik atap yang sekiranya akan terbuka. Dan dengan usaha keras serta mengandalkan tali, pada akhirnya Mia berhasil menghirup udara segar. Tapi fakta berikutnya, tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Ia pun segera merawat sang bayi di atas kontainer yang mana secara tak sengaja, Mia mulai fokus terhadap ikan-ikan yang datang.
Dan dari sini, ia mengandalkan bracket dari TV untuk menangkap ikan-ikan itu. Namun, selayaknya tombak jadi-jadian, usaha Mia teruslah gagal. Lalu terdengar suara pesawat yang melintas di atas langit. Dan dikarenakan terburu-buru untuk memberi tanda, kakinya Mia harus terluka. Yang lagi-lagi usahanya itu tidaklah membuahkan hasil. Dari situ dengan mengandalkan isi kabel, Mia segera menjahit lukanya secara asal. Tak lama, ia langsung terpaku dengan kumpulan earphone. Yang ternyata setiap kabel dari earphone sengaja ia rangkai untuk dibentuk sebagai jaring ikan. Ya, awalnya Mia ragu dengan hasil karyanya. Tapi siapa sangka, dengan mengandalkan cara ini ia pun berhasil makan ikan. Meski tanpa dimasak, Mia tetap mendapatkan energi yang cukup untuk menjaga kontainer itu. Terlebih, batas maksimum dari ketinggian air sudahlah semakin dekat. Ya, tapi apa boleh buat, secara tak langsung kontainer itu sudah seperti rumah bagi Mia. Hasil tangkapannya pun berhasil ia koleksi, di mana menjelang sore, ia sengaja menulis kata SOS untuk dimasukkan ke tiap tempat makan. Yang jelas sudah, semua tempat makan sengaja ia apungkan agar suatu saat bisa dibaca oleh kapal yang lewat. Di hari ke-12, Mia masih terapung di tengah samudera. Tapi tiba-tiba ia mendapat telepon dari Nico yang ternyata Nico sempat melarikan diri dari kontainer berwarna hijau. Namun sial, belum saja memberikan kabar, Mia harus mendengar suara tembakan yang menewaskan suaminya. Apa boleh buat, Mia harus menerima fakta kelam ini bahwa ia tak akan bertemu lagi dengan sang suami. Singkat waktu, Mia pun berhasil bertahan sampai hari ke-26. Tapi ia tak peduli lagi dengan segala peralatan yang masih tersedia. Karena ternyata Mia akan keluar dari kontainer yang sebentar lagi akan tenggelam. Dan setelah bersusah payah membuat rakit kecil, pada akhirnya Mia pun berhasil keluar meninggalkan kontainer itu. Kalau udah kayak begini, Mia nggak bisa bertahan lagi selama berhari-hari seperti sebelumnya. Namun tak disangka, beberapa jam setelahnya datanglah sebuah kapal. Rakit tersebut pun segera diangkat yang mana Mia tak lagi terlihat. Dengan kondisi bayi yang berhasil selamat, para penolong pun mulai menyadari seutas tali yang tersangkut ke rakit tersebut. Kami coba untuk closer. Dan ternyata, tali itu sudah dipersiapkan oleh Mia. Syukurnya setelah diberikan pertolongan, Mia pun berhasil selamat. Kondisinya yang lemas gemulai membuat Mia segera dibawa ke negara Irlandia. Di mana pada akhir cerita, Mia berhasil selamat atas segala perjuangannya yang luar biasa selama 26 hari. Begitulah ceritanya. Oke teman, sampai di sini dulu. Lanjut ke video berikutnya.